Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Gimana kabarnya? Ini adalah puasa hari ke-6 dan alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya tanpa 4L, lemah, letih, lesu, lunglai. Jadi kita harus selalu segar bugar dalam menjaga vitalitas supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan seoptimal mungkin. Kita kan harus selalu tahu ya dalam bidang kesehatan ya, bahwa individu yang sehat itu tekanan darah itu 130 sampai 90, kemudian lingkar perut perempuan itu kurang dari 80, yang normal 80 cm, laki-laki kurang dari 90 cm. Kemudian gula darah 5,7% dan lemak darah itu harus di bawah 100. Itu adalah hal yang normal ya. Jadi kita harus selalu berusaha mengukur supaya kita tetap berada dalam posisi sehat. Di bulan puasa ini ya, kita harus selalu sehat supaya kita bisa menjalankan puasa dengan optimal tanpa sakit. Kalau misalkan di bulan-bulan pertama, ini yang saya rasakan ya. Minggu-minggu beberapa hari awal pertama puasa itu pasti akan dirasakan badan itu merasa dingin ya. Kalau bahasa Sundanya tiris lah, tariris gitu. Saya juga heran kenapa ini badannya kok tiris gitu. Padahal kalau saya tetap jaga olahraga juga gitu, makanlah pasti yang bergizi gitu. Kenapa tiris, kenapa dingin ya badan itu? Karena badan kita itu lagi menurun gula darahnya. Gula darah menurun, juga kita itu lagi kehilangan air ya, lagi dehidrasi. Jadi dengan dua hal tersebut maka kita akan merasa dingin. Tetapi nanti kalau udah kondisi stabil ya, kita udah beradaptasi, itu maka hal ini akan terbiasa kembali. Jadi wajar ya kalau misalkan awal-awal puasa itu kita akan merasa badan yang kedinginan, kemudian kita migrain, pusing lah, itu karena sedang beradaptasi. Kita biasanya makan ad libitum ya, segala dimakan. Sekarang kita diatur ya, makannya cuma sahur dan berbuka saja. Tetapi itu pun juga harus kita jaga ya, jangan mentang-mentang bulan puasa segala masuk. Nanti lingkar perutnya lebih dari 80, wah jadilah obesitas. Dalam hal ini saya akan membahas bagaimana supaya kita itu tetap segar. Ada yang bilang, puasa-puasa kok segar? Ya alhamdulillah kalau kita misalkan selalu menjaga kebugaran ya. Jadi kita itu merasa dilihat orang itu selalu energik dan selalu segar, enak dilihat, selalu fit. Tidak lemah, letih, lesu. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, jelas ya, yang pertama adalah makan yang bergizi. Jadi ketika sahur ya dan ketika berbuka itu kita harus benar-benar utamakan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi tidak asal semua masuk. Biasanya ya kita itu kalau buka itu segala dimakan, nyoba ini segala dimakan, sampai belum makan pokok aja kita udah kenyang. Wah, saatnya sholat udah kenyang, sholat maghrib. Jadi harus kita atur hanya makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Memang benar ya, berbukalah dengan yang manis. Artinya kita membuka sebagai pembuka kita juga minum atau makan yang manis ya, tetapi jangan berlebihan. Kemudian porsi yang harus kita jangan di skip ya, sayur itu harus ya. Jadi sayur itu sangat penting sekali. Kalau menurut dokter Cahyono yang saya videoin ya, selalu ngikutin ya, bahwa sayur mayur buah-buahan itu akan membersihkan usus ya. Jadi harus selalu ada sayur ya di buka dan di sahur. Kemudian ya yang kedua adalah
kita olahraga. Aduh, gimana saya mau olahraga? Orang lagi puasa kok. Iya, ya olahraga tetap harus meskipun sedang bulan puasa. Ya tidak harus olahraga yang keras seperti misalkan aerobik seperti saya, tidak harus bak-bik-bak begitu. Ya olahraga misalkan ya jalan kaki 20 menit pagi, 10 menit sore, itu kan lumayan membugarkan tubuh. Hitung-hitung ngabuburit. Jalan kaki ya, jadi supaya kita itu tetap sehat gitu. Ketika bulan puasa itu kita tetap sehat. Atau olahraga apalah yang ringan-ringan, tetapi olahraga ini jangan sampai di skip ya, harus olahraga setiap hari. Dan olahraga ini kita jangan olahraga yang berat-berat yang membuat tubuh kita itu menjadi lunglai, tapi olahraga yang membuat kita itu juga selalu semangat itu dalam kehidupan. Kemudian ya yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Memang ada perubahan pola tidur. Kalau dulu itu kalau tidur kan malam. Kalau sekarang kan malam kan harus bangun ya, tapi ya tetap harus semangat. Ya jangan terarajin, harus semangat. Di yang kemarin kan saya bilang, aduh terarajin sahur lah, jangan sampai kita terarajin. Karena sahur itu adalah dapat pahala juga. Jadi ketika kita sahur ya, jadi kita itu harus selalu banyak bergerak ya. Ini masalah yang olahraga tadi, harus banyak bergerak. Pola tidur kan berubah ya, malam harus bangun, siang bolehlah kita istirahat, tetapi jangan mentang-mentang boleh istirahat kemudian jangan mentang-mentang puasa kemudian kita tidur aja dari pagi sampai sore gitu. Tetap kita harus selalu beraktivitas. Apalagi kalau kita ingin segar ya, harus selalu satset lah kesana kesini. Kalau saya ya alhamdulillah dari pagi sampai sore itu saya selalu beraktivitas karena saya agak kurang suka kalau misalkan tidur siang ya gitu. Cuma saya juga nyempatkan lah istirahat, tetapi tidak melulu tidur siang. Kemudian ya yang selanjutnya adalah kita hindarkan stres. Kalau di bulan puasa ini ya biasanya kan kita itu membaca Quran, tadarus ya, sama dengan makan yang bergizi tadi, bahwa tadarus itu jangan di skip. Jadi haruslah upayakan kita selalu tadarus. Nah dengan tadarus ya, dengan baca Quran itu juga akan mengeluarkan hormon endorfin. Jadi kita itu akan merasa sangat tenang gitu. Kalau kita dekat dengan Tuhan itu kan hati kita itu akan tenang, akan nyaman, akan bahagia. Iya kan? Jadi kita sebagai ibu-ibu ya, tips yang saya katakan tadi, jadi makan minum yang bergizi ya. Yang ini jangan lupa ya, minum itu perlu sekali. Maksudnya air putih itu jangan sampai kita skip ya. 2-4-2, jadi 8 gelas setiap malam ya. Jadi 2 ketika berbuka ya, kemudian 4 antara berbuka sampai sahur, dan 2 ketika sahur. Jadi untuk mencegah dehidrasi kita harus minum 8 gelas air putih setiap malam. Ya ini saya juga berdasarkan sumber yang legitimate ya, jadi berdasarkan informasi dari Pak Dokter ya. Kalau saya ngikutin dalam setiap video realnya kan saya selalu ngikutin, selalu belajar gitu. Jadi makan minum yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga jangan lupa, dan hindarkan stres, yaitu dengan baca Quran. Ya kan? Jadi supaya kita selalu memiliki kebugaran, supaya kita memiliki
energi yang terus bertumbuh ya meskipun kita berpuasa. Kita kan tetap produktif, tetap sat ya. Jadi kita jangan mentang-mentang puasa hanya ngelumruk aja begitu ya, tapi kita tetap harus beraktivitas. Mudah-mudahan 4 hal tadi bermanfaat ya, bermanfaat dan kita laksanakan supaya kita menjadi orang yang selalu bugar.